Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, punten sebelumnya teman-teman, kita agak sedikit telat posting gitu ya, atau ya telat sedikit memberikan informasi ke teman-teman Boboto karena sekarang kan manajemen Persib juga sedang aktif untuk membagi tugas. Kalau skuad Persib Bandung, pemain, pelatih, ofisial itu fokus di atas lapangan hijau untuk menghadapi dua laga krusial. Tapi kalau manajemen ini sedang setidaknya mempersiapkan proses hukum kepada kemarin untuk beberapa kasus di luar laga Persija menghadapi Persib Bandung gitu ya. Jadi di luar laga kan banyak kasus pengeroyokan, perusakan, pembacokan, dan juga hal-hal yang memang merugikan secara material dan imaterial gitu ya. Nah, ini juga memang sedang fokus di situ. Jadi tidak berhenti terhadap iya gitu aja, enggak. Tapi kali ini manajemen Persib akan membantu beberapa korban dan akan membantu memproses untuk yang bisa dimasukkan ke ranah hukum itu akan diproses secara hukum gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah lah ada tindak lanjutnya dan ya mudah-mudahan kita doakan juga manajemen Persib Bandung ini segera bisa mencari solusi terbaik gitu ya agar melindungi setidaknya kalau pemain Persib Bandung yang cedera mah itu udah pasti gitu ya, official dan pelatih itu semuanya sudah tercover. Tapi bagaimana jika memang ada bobotoh atau yang memang orang di luar bobotoh ini yang menjadi korban? Nah, ini juga mungkin akan ada spesial treatmentnya lah gitu ya dari manajemen. Tapi insya Allah ya korban ataupun korban lah yang mana insya Allah akan mendapat bantuan gitu teman-teman. Baik, ini juga ada sedikit hal yang memang kita sangat khawatirkan gitu ya. Di Titeres kali ini kan tinggal menyisakan dua laga final atau dua laga krusial yang hanya diikuti oleh dua tim saja, yaitu Persib Bandung dan juga Borneo FC untuk menjadi juara di musim ini teman-teman. Nah, baik Persib dan Borneo tentu mempunyai satu tantangannya tersendiri. Persib ketika bermain menghadapi PSM di kandangnya ketika away gitu ya, di Parepare atau di kandangnya PSM, ini juga seringkali tidak begitu impresif permainannya atau ya memang bisa dibilang hasilnya belum tentu memuaskan gitu ya. Dan begitupun ya Persijap Jepara ketika akan menjamu Borneo FC. Ingat teman-teman, di musim ini Persib juga pernah dikalahkan Persijap Jepara itu ketika kita bermain menghadapi Persijap, kita kalah gitu ya di putaran pertama. Nah, ini bisa kita harapkan juga jika seandainya Persib menang nanti menghadapi PSM Makassar dan juga Persijap menang atas Borneo FC, maka dipastikan Persib Bandung juara di tanggal 17 besok teman-teman. Jadi tanggal 17 besok itu pertandingan akan dilangsungkan sama waktunya jam 7 malam antara PSM menghadapi Persib dan juga Persijap Jepara menghadapi Borneo FC. Dan yang ditayangkan tentu Persib Bandung gitu ya di Indosiar. PSM menghadapi Persib Bandung ditayangkan secara live di Indosiar. Jadi jangan takut tidak live. Nah, ini juga dipimpin oleh dua wasit asing. Kalau yang Persijap oleh wasit Jepang, kalau yang PSM menghadapi Persib Bandung ini oleh Uzbekistan. Jadi memang sudah harus dipimpin oleh wasit asing sampai dengan dua laga final mendatang teman-teman. Jadi sekali lagi kita doakan saja, yang penting sekali lagi menurut Boyan Hodak jangan melihat hasil laga yang lain, yang penting kita fokus, kita main baik, kita
curi poin gitu ya, kita menang minimal tidak kehilangan poin katanya gitu ya. Jadi jangan sampai nil poin lah, jangan sampai nol apalagi kalah gitu ya. Minimal mau berapapun itu sangat menentukan teman-teman. Draw ataupun kalau bisa menang ini sangat menentukan sekali. Jadi sekali lagi kalau katakanlah Persib menang menghadapi PSM, untuk skenarionya lalu Persija menang menghadapi Borneo, maka Persib juara di PSM gitu ya, di kandang PSM. Tapi skenario yang lain, katakanlah Persib kalah gitu ya, mudah-mudahan nggak, katakanlah misalkan Persib tidak beruntung di PSM, lalu Persija juga misalkan kalah oleh Borneo, ini bisa menjadi satu hal yang terbalik teman-teman. Untuk kesempatan juara kita langsung drop gitu ya di angka 40%. Tapi kalau memang kita menang menghadapi PSM lalu Borneo juga menang menghadapi Persija, itu sama-sama di atas 90%. Dua tim ini akan dipastikan ya menjadi juara sampai dengan akhir musim gitu ya teman-teman. Jadi ya pihak operator liga juga sudah menyiapkan 2 trofi, katanya sudah menyiapkan 2 piala, yaitu jika nanti tanggal 17 final ya, kita lihat dulu kalau memang Persib menang, Borneo menang, maka di pertandingan pekan ke-34 yang pekan terakhir ini di Bandung maupun di Samarinda akan disiapkan piala, katanya siapapun yang menang yaitu yang akan diserahkan pialanya. Ini menarik teman-teman, dan memang sangat jarang terjadi katanya sejak era sepak bola Liga 1 di tahun 2017 sampai dengan 2026 ini baru pertama kali terjadi gitu ya. Nanti pihak operator menyiapkan 2 piala secara berbarengan teman-teman gitu ya, di kompetisi penuh, bukan di di Championship Series ataupun di kompetisi yang lainnya. Jadi di kompetisi penuh Liga 1 profesional ini saatnya memang yang ditunggu-tunggu katanya, karena ya gimana ya kita juga ngejelasinnya, kalau Persib mah sudah insya Allah lah kita fokus. Wah, Haji Ungu sudah ngasih support luar biasa gitu ya. Skuad Persib juga sudah tidak diragukan, skuad Persib juga sudah tidak memikirkan kemenangan atas Persija kemarin. Yang penting menghadapi PSM ini punya satu kans yang berbeda, karena PSM Makassar juga sekarang katanya memang agak sedikit alot lah ketika bermain di Parepare. Ya kita doakan yang terbaik saja gitu ya teman-teman. Baik, ini juga udah lama teman-teman kita tidak membacakan pertanyaan dan juga salam sapa dari teman-teman Bobotoh. Mangga buat teman-teman juga yang mau bertanya atau yang ingin salam-salam bisa langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bacakan secara bertahap gitu ya. Baik. Yang pertama, Kang Roni, pami skuad Persib nginepna di mana engke? Wah, mau bade naon ya Akang da. Kalau jadi skuad Persib itu nanti akan bermalam di 2 tempat, satu di Makassar, besok lalu pergi ke Parepare dan nginep di Parepare gitu ya. Lalu juga yang kedua, pami Persib dapat lisensi naon deui cenah Kang? Persib teh dapat lisensi untuk klub menjaga standarisasi klub profesional yang memang sudah harus terjaga, bukan karena ingin ikut Piala Asia saja gitu ya, enggak. Jadi Persib itu selalu memperbaharui lisensinya setiap tahun tanpa melihat musim depan kita main di Asia atau tidak, atau bagaimana, tidak. Jadi Persib salah satu klub di Indonesia yang memang menjaga standarisasi itu teman-teman. Jadi biar dibilang klub profesional tuh ya harus semuanya terpenuhi gitu ya. Lisensi ini, lisensi itu harus terpenuhi. Di antaranya kan ada lisensi untuk pengembangan pemain gitu ya, lalu juga dari administratifnya, lalu juga sesi atau lisensi dari sisi legalnya dan beberapa hal yang lainnya. Nah, ini juga memang di antaranya kalau bermain di Asia ya kita nggak perlu repot-repot lagi untuk ngurus lisensi A, lisensi B gitu ya, karena kita sudah terpenuhi. Nah, kemarin juga ada pertanyaan yang kalau nggak salah, Kang, kapan
pendaftaran klub untuk bermain di Asia gitu ya, jangan sampai telat lagi didaftarkan. Nah, ini harusnya ketika kompetisi Liga 1 berakhir ya sudah bisa didaftarkan, karena kurang lebih kalau musim kemarin itu pendaftaran terakhir itu awal bulan Agustus, teman-teman. Nah, mungkin sama dengan tahun ini gitu ya. Awal bulan Agustus sudah masuk nama-nama yang akan bermain di Asia, baik itu di ACL 2 ataupun di ACGL. Nah, kalau kita ngomongin ini, teman-teman, ngomongin apa, kemarin yang lucunya gitu ya, ada operator liga atau apa ya, dari PSSI atau dari operator liga, saya lupa, itu namanya Pak Asep siapalah gitu ya. Dia mengatakan bahwa akan memasukkan Persija Jakarta memainkan laga di Asia. Nah, ini agak sedikit lucu, tapi ya agak gimana ya, memaksakan lah pokoknya gitu ya. Kenapa? Karena musim ini, teman-teman, kita tidak bermain di Shopee Cup karena kan ada dua pertentangan gitu ya, baik dari PSSI maupun dari AFF-nya. Jadi kalau AFF ingin yang diikutkan di Shopee Cup itu peringkat 1 atau 2 gitu ya, tapi PSSI peringkat 1 dan 2 harus fokus di Liga Asia, katanya di Liga ACL 2 dan juga ACGL. Jadi kalau mau misalkan mengirimkan wakil dari Indonesia ya harus pakai peringkat ke-3 maupun ke-4 gitu ya. Nah, ini yang jadi lucunya ya ini, teman-teman, kalau musim ini katanya Persija ada di peringkat 3, otomatis yang akan dikirimkan dari PSSI ya itu Persija Jakarta untuk ikut di Shopee Cup. Makanya katanya Persija sedang riweuh gitu ya ngurusin lisensi ini, lisensi itu. Beda dengan kita mah udah nyantai karena dengan status granted atau status ya tanpa pengecualian gitu ya. Nah, ini kita alhamdulillah sudah bisa bermain di berbagai ajang, teman-teman. Jadi bukan hanya di Liga 1 Indonesia saja, di Liga Asia kita sudah oke, ACL Elite oke, ACL 2 oke. Pokoknya di liga yang dinaungi setidaknya di Asia Tenggara ini kita sudah atau di Asia ini kita sudah bisa main di kompetisi manapun gitu ya. Kalau Persija ya itu mah kalau dipaksakan baru bisa main di Liga Asia gitu ya. Nah, ini yang agak sedikit ya gitulah pemikirannya ya. Lalu selanjutnya Ari Bonus Adam Alis tim Maklok kira-kira sabrakang. Wah, ini mah Maklok aja nggak ngejawab, katanya rahasia. Tapi kalau kira-kira gitu ya, kira-kira kan Adam Alis bilang 2 digit, teman-teman. 2 digit itu kan artian dari 10 juta sampai 20 juta gitu ya. Nah, ini kalau memang 1 gol 10 juta, 2 gol berarti 20 juta. Jadi ya kalau dibilang 2 digit berarti sekitar 20 jutaan, teman-teman gitu ya. Ini mah meren kira-kira saja, kan nanyanya kira-kira gitu ya. Jadi kalau 2 digit ya 1 golnya 10 juta mungkin gitu ya. Jadi 2 gol 20 juta. Makanya Maklok bilang kemarin ya jangan sampai pemain lain tahu, bisa-bisa habis katanya duit saya, katanya gitu ya. Ketika pemain ada yang mencetak gol nanti minta bonus ke saya gitu. Jadi ya ini mah kira-kira saja, mungkin dapatnya 20 juta ya. Lalu Kang Ari Boyan pulang ke Kroasia kan ibuna meninggal. Oh iya, ini juga turut berduka cita ya untuk Coach Bojan Hodak yang memang ditinggalkan ibunda tercintanya kemarin. Jadi untuk Bojan Hodak tetap berada di Indonesia, tetap mendampingi tim Persib Bandung karena keprofesionalismenya kali, teman-teman. Jadi Boyan Hodak memutuskan tidak pulang karena ini situasi yang betul-betul kritis. Jadi kalau mungkin pulang ke Kroasia ya ibundanya juga udah nggak ada gitu ya, tapi Persib Bandung ini masih harus menjalani laga-laga krusial. Jadi memang harus memilih salah satu yang paling berat. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi mentalnya. Pasti kepikiran mah pasti, tapi mudah-mudahan lah masih bisa istirahat sejenak gitu ya, karena nanti yang akan mendampingi Persib di pinggir lapangan kan Coach Igor Tolik gitu ya. Jadi Boyan Hodak mungkin masih bisa sedikit ya mengontrol lah bagaimana keadaan
situasi keluarganya di Kroasia gitu ya. Tapi intinya Bojan Hodak tidak pulang ke Kroasia dan akan terus mendampingi Persib Bandung, teman-teman. Jadi ya rada merinding sih gitu ya, karena dua pilihan yang sulit antara pulang atau memang kita juga masih ada fase yang sangat krusial, 2 laga final, teman-teman. Jadi ya inilah yang sudah dipilih oleh Bojan Hodak ya. Jadi tetap stay dengan Persib Bandung. Lalu sanksi 3,5 MT dan tanpa penonton buat di Asia aja atau gimana, Kang? Betul. Jadi untuk sanksi itu hanya untuk berlaku di Asia. Jadi 3,5 M harus memang sudah tidak bisa dibanding gitu ya. Sudah harus dibayarkan kurang lebih 30 hari setelah sanksi itu terbit, dan tanpa penonton juga hanya di Asia saja. Lalu oh, ini ada beberapa teman-teman yang ingin disapa. Ada Kang Denny Hermawan dari Boboko Bansel, Bandung Selatan. Ada juga Kang Herman di Viking Jatimulya, Tersi Indramayu. Ada juga Kang Rian di Majalengka, ada juga Kang Riyad Kurnia di Indihiyang, Tasik, ada juga Kang Sani di Talaga Saat, Puncak Bogor, ada Kang Firman di Rawagabus, Johar, Karawang, ada juga Kang Yanto di Cikampek, ada Kang Edo di Flores, NTT, ada juga Boboto di Tampomas, Sumedang Larang, ada Boboto di Sukabumi, ada juga Kang Yana, Cibubur, Jakarta Timur, ada juga Boboko di Kircon, ada juga Kang Ujang di Incheon, Korsel. Wah, ada juga Kang Nanang, Tiger Boy, Manon Jaya, Tasik. Ada juga Boboto di Karawang. Ada juga Boboto di Purwakarta. Ada Kang Opik di Nagrek, Kabupaten Bandung. Ada juga Kang Enjang Suryana, Boboko SMK Mahaputra, Katapang. Ada juga Boboto di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ada juga Kang Nanang di BPC KBB. Ada Mang Engkus, Boboko Cikampek. Ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk. Ada juga Abah di Cigadung. Ada juga Kang Apet di Ibun, Kamojang, Sasak, Koneng. Ada juga Bobotoh di Sekelwa, Bandung. Ada juga Bobotoh di Kendari, Sulawesi Utara. Ada juga Kang Sumadi di Balikpapan. Ada juga Bobotoh di Sawah Lunto. Ada juga Ibu Sepuh di Cianjur. Ada Kang Endi di Kadipaten. Dan terakhir ada Bobotoh di Lewi Kuda, Luragung, Kuningan. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.